Riap mahita jongjong, ibagas goran nina ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduina pasing, sitop palangit pakon tanoon, amen. Anjahan alahosal pudo duniaon apa rosu-rosuni, tapi si harjahon rosuni na ibata, tetap doro sisa doka ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata situlusada, naibata Bapa, anak pakon tondui na pasing, martarima kasih doha nami hubamu, halani itopa, ipaluah, jana ipapasing ham doha nami, marhite idop pakon holong ni uhur muda baggalin. Roh maham hutongah-tongah nami, patotap hamma malas nihur apa hapor sayon nami, rajai hamma hanami bani haganupan namasa bani goluh nami, togu hamma hanami, ase maluah jana ondos hanami bani harajaun mu inaguri atas in. Amen. Hundul makuria mandoring mahita. Puji hitama Tuhan ta maritahon nidoding haleluya nomor 400 sada ayat sada pakon tolu. Riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopotkon hita marosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardiar layak anjaha parlong ni uhuru bani ganupan jolma. Domai hatahon ham, ase sotap hanami markasa daun, manggolo ibagas damai, apa marsiha holongan, hape gatido hanai manggoluh, apa marpambahenan naso iarosuh kon ham. Kurang sirsir doha nabi paingat kon hasoman. Gati hanai memakai hasoman padas kon surah-surah ni ur nami tumang. Ambah ni ai, gati lupa hanami mandalan kon tanggung jawab nami. Itongah-tongan ni keluarga, apa rumah tangga nami bei. Halani inma aseroh hanami, ibagas unduk pakon turuni uhur kubamu, masopot kon dosa nami. Maidop mahurmu ben nami, sasap hamma dosa nami in.
To paham mahanami maruhurna baru, ase ulang inunut hanami mardosa, dopak ham, age dopak hanami jolma. Ipindo hanami on hubamu, ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangar hita mahatan na ibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ise mana mangaduhon na pinilih ni naibata do na mamitori. Ise mana mandabu uhum, dom mamatay Kristus Jesus, lebih niyay opetene, dom mamulak manggolu, isyamu ni naibata do iya, mangapiti hita, hasangapon mabani naibata ibabaw. Amen. Hundul makuria, mandoding mahita. Puji hitama Tuhan ta, maritaihon ni doding, haleluya nomor 264, ayat 1 pakon 2. Riap mahita jongjong, saksihon hita maha porsayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, bani saptanohon. Au porsaya bani na ibata bapa, pargogon na sotarimbang, na manopalangit pakontanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni ibata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sanggah nape haliapan, marhite iton di napasing, na manaron na parngit, bani panorang si Pontus Latus, ipar silangkon, matay anjay tanom, turun muna goritoru, mulak manggolo humbani na matay, bani ari patuluhon, naik ku surga, anjana hundul isyamun na ibata bapa, pargogon na sotarimbang in, hunjay maya mulak magira, lao manguhumi halak na manggolo, pakon na matay. Au porsaya bani tondoy na passing, bani kuria parsadan na passing in, parsaolan na hagal na passing in, bani asapan ni dosa, bani papuon ni akula, pakon bani agaluhan na sadopan dukahni. Amen. Hundul makuria, mandoding mahita.
Puji hitama Tuhan ta, mari tahon ni doding, haleluya nomor 207, ayat sada pakon tolu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh,
pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Salam bagi kita semua. Sungguh merupakan suatu sukacita bagi saya kalau saya boleh bertemu kembali dengan jemaat Tuhan, orang tua yang kami kasihi, yang ada di GKPS Klender, yang pada saat ini beribadah di rumah. Salam sehat, salam rindu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti ingin berhasil, ingin sukses, ingin kaya. Dan itu adalah merupakan impian setiap orang. Apakah kesuksesan dan kekayaan itu di mata Tuhan tidak baik? Menurut Alkitab kita mengatakan bahwa kesuksesan dan kekayaan itu adalah baik di hadapan Tuhan. Dan dalam nats ini yang dikritisi oleh firman Tuhan adalah bagaimana kita meraih kesuksesan, meraih kekayaan, dan bagaimana kita menyikapi kesuksesan dan kekayaan yang kita miliki. Ada satu kata di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang mengatakan tamak. Kalau dalam bahasa Simalungun, rakus. Bani bahasa Toba, mokus. Itu menggambarkan ketamakan, kerakusan, itu adalah merupakan adanya impian atau keinginan seseorang untuk meraup, mengambil lebih banyak, terlepas bagaimana dia mencapai itu. Dia tidak akan pernah mempertimbangkan apakah cara itu baik atau tidak, tapi dia mau agar dia sukses, agar dia kaya, memperoleh banyak harta. Dan ini yang dialami oleh satu orang yang pada waktu itu sedang berada dalam pengajaran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak pada waktu itu, dan ternyata ada seseorang di antara mereka yang tunjuk tangan, yang mengusulkan kepada Tuhan Yesus. Dia memanggil Yesus itu seorang guru. Guru, katakanlah kepada saudaraku agar dia membagi warisan, membagi harta kepadaku. Itu adalah komunikasi yang baik, ya. Ketika seorang yang mendengar pengajaran memanggil yang mengajar itu guru, itu sangat mantap. Tapi yang tidak benar di dalam nats ini, dia memanggil Yesus itu sebagai seorang guru, tapi justru dia menginginkan Yesus selaku guru itu berperan sebagai hakim bagi persoalan yang sedang dia hadapi. Sehingga jawaban Yesus, "Hai saudaraku, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim di antara kamu?" Ini akan mengingatkan kita sebagai orang percaya, marilah membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang benar. Itu akan menolong kita untuk menempatkan diri kita di posisi yang benar. Kalau saya memanggil Yesus itu guru, berarti aku menempatkan diriku sebagai murid. Aku ingin menerima pengajaran. Kalau di dalam pertuturan ni halak Simalungun, adong do isobut tondong, sanina, boru. Tapi bani panorang on doma bahat idida kita hal-hal nalang pas. Tondongai kan gatido di lohita tulang. Akhirnya adong mana manggilo tul. Adong naman seharusnya marbesan idiloni bes.
Nah, coba. Padahal ketika seorang panogolan memanggil tulangnya, kalau aku memanggil seseorang itu tulang, berarti aku harus hormat. Ya, hormat kepadanya. Panggilanku itu yang menuntun aku untuk hormat kepadanya. Tapi ketika aku memanggil seseorang itu tul, artinya aku boleh bermain-main. Dan nats kita ini mau mengatakan, marilah membangun komunikasi yang baik dan tepat di dalam komunitas kita. Baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan juga di tengah-tengah jemaat. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, penolakan itu sangat menyakitkan. Ya, penolakan itu sangat menyakitkan. Tapi dalam nats ini, penolakan itu justru memberikan nilai positif. Ketika Yesus mengatakan tidak, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim di antara kamu dengan saudaramu? Justru itu mau menggiring si penanya untuk kembali ke posisi yang benar. Itu mau mengajarkan kepada si penanya bahwa ada hukum yang mengatur pembagian warisan. Jadi tidak perlu dilibatkan Yesus dalam hal itu. Ada satu pesan yang harus kita pelajari dalam nats ini sebelum kita masuk kepada perumpamaan yang mengedukasi pendengar pada waktu itu. Kalau boleh saya katakan, si penanya ini bisa saja dia sudah dapat warisan, tetapi dia kurang setuju dengan hasil pembagian. Walaupun hasil pembagian itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di kalangan orang Yahudi, itu yang tertuang di dalam Ulangan pasal 21 ayat 17. Atau apakah si penanya ini menganggap bahwa saudaranya yang paling sulung belum membagikan warisan yang telah ditinggalkan orang tuanya, sehingga dia ingin menuntut keadilan. Terlepas dari alasan mengapa dia bertanya, tapi saya mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Abraham dan Lot. Yang dipanggil oleh Allah itu adalah Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Tapi ketika mereka tiba di satu tempat, karena ternak mereka berkembang biak, akhirnya tanpa bisa dihindari, pegawai-pegawai atau hamba-hamba Abraham dan hamba-hamba Lot akhirnya bertengkar. Akhirnya Abraham secara bijaksana mengatakan kepada Lot, sebelum pertengkaran itu sampai kepada kita, alangkah lebih baik kita membagi wilayah ini. Dan Abraham mengusulkan, silakan. Kau mau pilih, kalau kau mau ke timur, aku akan ke selatan. Kalau kau ke barat, aku akan ke arah yang lain. Lot begitu tergoda dengan tawaran yang ditawarkan oleh Abraham. Akhirnya dia memilih terlebih dahulu. Lot lupa bahwa dia adalah penumpang dalam panggilan tersebut. Yang dipanggil Allah adalah Abraham. Berarti yang pertama yang berhak untuk memilih lahan yang pertama adalah Abraham. Tapi dengan kerendahan hati, Abraham menawarkan itu kepada Lot. Dan ketika Lot memandang di sekelilingnya, dia akan memilih lahan yang sangat subur. Dan dia tinggalkan lahan tandus kepada Abraham. Tapi dalam perjalanan waktu, apa yang terjadi? Yang menurut Lot itu adalah daerah yang subur, dan yang dia tinggalkan untuk Abraham itu daerah tandus. Dalam perjalanan waktu, daerah itu berubah. Daerah subur berubah menjadi daerah tandus berubah menjadi daerah subur. Yang dipilih oleh Lot adalah Sodom dan Gomora, yang dihancurkan oleh Allah karena ketidakmoralan penduduknya pada waktu itu.
Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, apa yang mau saya katakan melalui kisah Abraham dan Lot. Kalau seandainya kita di posisi si penanya dalam nats ini, kita menganggap bahwa apa yang kita terima itu tidak adil. Abraham mengatakan, terimalah ketidakadilan, pembagian harta, pembagian wilayah yang ada padamu. Karena kita punya Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau belajar dari Abraham, Abraham itu tidak memiliki sifat ketamakan. Dia tidak rakus walaupun dia punya hak pertama untuk memilih, tapi dia tidak pertahankan itu. Tapi yang dia pertahankan adalah aku percaya kepada Allah yang memanggilku, pasti dia yang akan memelihara hidupku. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, untuk memberikan pengajaran kepada si penanya di dalam nats kita ini, Tuhan Yesus mengangkat sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan seorang petani yang sukses. Tapi di sini Yesus mengatakan justru petani sukses itu digolongkan kepada seorang petani yang bodoh. Kita kaget ya ketika kita membaca nats. Ada petani sukses tapi dia bodoh. Mana mungkin? Orang yang memiliki harta banyak berarti dia punya peluang untuk lebih cerdas. Karena dia punya fasilitas untuk meraih pendidikan yang lebih. Tapi kenapa dia dikatakan bodoh? Kalau boleh kita katakan di sini, di dalam kesuksesan, keberhasilan yang dia peroleh, kebodohannya terletak di dalam perencanaan. Dia mengatakan bahwa dia memiliki hasil panen yang berlimpah ruah. Dan dia berencana untuk mengganti atau membangun lumbung baru. Dan dia berencana kalau itu sudah selesai dan hasil panen sudah terkumpul dengan baik, maka dia mengatakan, waktunya aku bersenang-senang. Apa yang mau dikatakan? Ternyata di dalam perencanaan petani yang bodoh ini, dia tidak melibatkan Allah, dia tidak melibatkan orang lain di dalam kehidupan, terutama di dalam perencanaannya. Kita selaku manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Selaku makhluk sosial, kita harus ingat bahwa kita adalah ciptaan Allah. Baru yang kedua, kita tidak akan bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, tanpa dukungan orang lain. Berarti di dalam kehidupan ini, kita harus memiliki hubungan dengan Allah selaku pencipta dan memiliki hubungan dengan sesama kita. Kalau memang kehidupan kita ada di lingkaran ini, marilah dalam setiap perencanaan kita, kita akan tetap melibatkan dan menempatkan Allah dan sesama kita di dalam setiap perencanaan kita. Jangan pernah menjadi orang yang egois. Ya, jangan pernah menjadi orang yang egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Karena jelas disebutkan oleh firman Tuhan pada hari ini bahwa manusia tidak akan pernah hidup oleh kekayaannya. Tapi dia hidup karena Tuhan, karena kuasa Tuhan. Karena itu marilah membangun kesadaran bahwa apa yang kita miliki sekarang ini adalah milik Allah dan juga milik sesama kita. Kita hanya diberikan kesempatan untuk mengelola dan juga untuk memanage, membagikan harta yang kita miliki, apa yang kita miliki bagi orang lain, sehingga berkat yang Tuhan berikan kepada kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kehadiran kita baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah jemaat, itu akan memiliki nilai yang sangat baik bagi mereka.
Kalau boleh saya katakan, pada saat ini ada sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri. Sejauh ini, apakah kita berguna bagi orang lain? Sejauh ini, apakah kita telah menjadi berkat bagi orang lain? Satu kerinduan kita, ya. Sehingga ketika tiba waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, kita menjadi orang yang sangat bersuka cita. Jadi, anggobani bahasa Simalungun, sadakata doha sara naboy hatahonon ni halak nabayakon. Salpu majore haganupan rencana ni diar, hape mitur idilo na ibata iya, manosal. Ay manamin ulang dong itong atong tatene, manosal. Jangan ada penyesalan di dalam kamus kehidupan kita. Tapi yang ada adalah bersuka cita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini juga kita akan menerima perjamuan kudus, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan menerima pengampunan dosa dari Tuhan, dan sekaligus kesempatan untuk mengampuni orang lain. Jadi sama seperti apa yang saya sebutkan di awal, ternyata hidup kita ini selalu berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama. Jadi dalam hal perjamuan kudus, berarti pada saat ini waktunya kita meminta pengampunan dari Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang bisa mengampuni kesalahan dan dosa kita. Dan salah satu sukacita kita pada hari ini adalah kita pasti diampuni oleh Allah. Tapi di samping itu kita juga dipanggil untuk mengampuni orang lain. Jangan menjadi orang yang egois, ya. Jangan menjadi orang yang egois. Marilah hidup berbagi. Hidup berbagi yang mau saya katakan dalam perjamuan kudus ini adalah, kalau kita telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, kenapa tidak kita juga mengampuni orang lain? Ya, saya ulangi kembali. Kalau kita meminta pengampunan kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni kita, kenapa kita tidak mengampuni orang lain dalam setiap kesalahan atau kesilapan yang mereka lakukan? Hanya satu kerinduan kita di dalam kehidupan ini, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang baik. Kita akan menjadi anak kebanggaannya, menjadi jemaat kebanggaannya, dan kita juga menjadi kebanggaan orang lain ketika hidup kita berarti bagi orang lain. Dan di akhir renungan ini saya mau katakan bahwa pada saat ini kita sedang memasuki new normal. Tapi bagi saya ini justru merupakan sebuah tantangan. Kenapa? Memang new normal ini seolah-olah memberikan pesan, ya, memberikan pesan bahwa kita sudah bebas. Kita tidak perlu lagi tinggal di rumah, kita tidak perlu lagi bekerja dari rumah. Tapi ingat, new normal ini sebenarnya adalah kesempatan untuk seleksi alam. Seleksi alam ini akan membuktikan siapa yang kuat, dia akan bertahan dan menang. Dan siapa yang lemah, pasti akan mati. Untuk itu, marilah sebagai orang percaya menyikapi new normal ini, kita harus kuat. Tubuh kita harus kuat. Mental kita harus kuat. Dan iman percaya kita juga harus kuat. Jangan lemah. Ya, jangan lemah dan jangan lengah. Karena ancaman itu ada. Jangan anggap ketika PSBB itu berlalu, jangan anggap corona itu berlalu, tidak. Dia ada di sekeliling kita. Ya, dia ada di sekeliling kita. Karena itu, mari menjadi orang yang tidak egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Mari pikirkan diri kita, mari pikirkan keluarga kita, mari kita pikirkan masyarakat kita.
Dan walaupun new normal itu diberlakukan, tapi batasan-batasan dan disiplin-disiplin yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita yang disebut dengan protokol kesehatan, mari kita tetap lakukan di dalam kehidupan kita demi untuk keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini, karena kami masih merasakan kasih setia Tuhan memimpin kehidupan kami. Terutama mengizinkan kami boleh beribadah walaupun ibadah kami lakukan di rumah kami masing-masing. Untuk memberkati kami, menyertai kami, terutama untuk menyapa kami melalui firman-Mu. Dan firman-Mu mengajar kami pada siang hari ini untuk tidak rakus, untuk tidak tamak kepada harta, kepada kekayaan, karena bukan dari harta dan kekayaan sumber kehidupan kami. Yang menjadi sumber kehidupan kami adalah dari Allah. Karena itu Bapa, mari Engkau mampukan kami memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami menentukan sikap kami kepada kekayaan atau harta. Harta itu adalah alat bagi kami untuk mempererat hubungan kami kepada Tuhan dan juga mempererat hubungan kami kepada keluarga dan kepada saudara-saudara kami yang lain. Jangan biarkan harta menundukkan kami, tapi kamilah yang akan menundukkan harta. Biarlah kekayaan ini betul-betul menjadi berkat yang boleh kami bagikan bagi orang lain. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami, dan juga orang tua kami yang barangkali pada saat ini dalam keadaan sakit, apakah mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan menolong mereka. Di antaranya adalah Bapak Situa Nelson Purba, Bapak Situa DS Sidauruk, dan juga Inang Valentina Sitanggang, dan juga yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu pada saat ini. Kami hanya mau serahkan mereka ke tangan Tuhan. Mari Engkau jamah mereka Bapa. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja melalui pelayanan para medis dan juga pelayanan keluarga menjadi alat bagimu untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GKPS Klender. Ketika pemerintah kami mengakhiri masa PSBB, ketika pemerintah kami mengizinkan kami boleh kembali bekerja seperti biasanya, mampukan kami Bapa untuk mengikuti disiplin protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Mampukan kami untuk menjaga diri kami. Dan mampukan kami untuk tidak akan pernah mengabaikan, menganggap remeh virus corona yang sedang mewabah. Tapi kami mau Bapa, Engkau yang akan membentengi kami, Engkau yang akan melindungi kami, agar kami tetap sehat. Bapa kami yang di sorga, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati kami, terutama memberkati anak-anak kami, yang harus belajar dari rumah. Tuhan, kuasai mereka melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga rasa bosan itu tidak akan pernah hinggap di dalam kehidupan mereka, sehingga semangat belajar akan tetap membara. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Paima ipatupu hita galanganta, tangar kita melobe hatan nebata, nagabe onjolan bat talaho manggalang, ay manatar surat bani, pasal men 50 ayat 20 Ise na manggalang kon bagal niuhur, iya do na pasangap kon au,
sonari patupuhita magalanganta. Sanggah patupu galangan hita, puji hita Tuhan ta, mari tehon ni doding haleluya nomor 355 ayat sada. Hubata haganupan kuria hina holongan niuhur ni Tuhanta, panorang ni masuk mahita hubani horja bagal napasing. Halaniai hubani nasiam orang tua nami, haganupan ahanaya perluhon hita bani horja bagal napasingon, doma ipasirsir hita ilobetabe. Ruti apakon ni anggur atape teh manis atau teh putih. Holi ikomando hanami angguboi pangindoan nami iirik-irik kita das subani ujungni. Dopai pai maipuka hita horja bagal napasingon tugah-tugah hubata nadihut bani horja bagal napasingon aima haganupan nadop manaksihon haporsayaon. Tapi anggo gabe anggota siasat ia, totu lang dihut ia menjalo horja bagal napasing. Sonaima tugah-tugah hubata haganupan, diar asepuka hita horja bagal bata bani panorang on, riap mahita jongjong. Mandoding mahita. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 140 ayat sada 2 pakontolu. Mahita jongjong. Ihatahon Tuhanta Yesus Kristus. Namangankon dagingku anjaha namanginum darohku. Dapotan haguluhan na sadokah ni dokahni. Anjaha papuhoonku do iya bani ari parpudi. Martonggo mahita.
Ham Tuhan na ibata Bapa nami paridop niuhur na tarsulur, ibagas Tuhan Yesus Kristus. Hamdo sibere haluahon pakon haguluhan na sadokah ni dokahni. Marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, nasirsir manggalangkon dirini makop-kop hanami pardosa. Bani na ijalo hanami parpadanan na pasingon, maidop mauhurmu huban nami. Tonduymu na pasing inma membuka uhur, apa napatotapkon hapor sayaon nami, aselambin martenger niuhur hanami, hubani Yesus Kristus nama kop-kop hanami. Amen. Hundul makuria, mandoding hita. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 340 ayat 1 pakon 2. Hita ganup na hinarga ninay bata, iparsita hita sonari manjalo parpadanan na passing in. Halaniay ningon takas do hubata pasal horja bagal na passingin, rosi ahado ulih ta hunjin. Ipasirsir na ibatado haluahon, apa hasasapan ni dosa bani sagala palanggaronta, bani titah pakon hata ni naibata, marhitei pakopkopon ni Tuhan Yesus Kristus. Ganup halak na manolsoli dosani, janah nara paubah uhurni, anjaha nasirsir manjalo si panganon apa si inumon na pasingin, parupay do bani haluahon, apa hasasapan ni dosa, ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ia kuy hita do nagok dosa apa hahurangan do hita. Ilobe ni naibata pakon hasoman jolma. Humbani dirita sandiri gok hahurangan do hita. Jana patut homa uhuman ni naibata. Domu hujai. Ihasi holi hita do idop niuhur. Apa hasasapan ni dosa humbani Tuhanta. Ase rohma hita hubani Tuhanta, ibagas toruh apa borsih niuhur, mangarapkon idop niuhur ni Tuhanta naibata. Halaniai pareksa hita mahadirionta, ilobe ni Tuhan in, marhite na mambere balos, bani sukun on, riap mahita jongjong.
Iparhatongon uhur mudo pardosa ham, humbani partubuhmu, apa marhitihon palanggaronmu bani titah pakon hata ninay bata, anjaha patut hona uhum ham, marhitihon ni ay, iparhatongon uhur mudo, Iparhatongon ihurhudo, tongondo ihoruhon janah isolsoli uhurmu dosamuay, anjaha tongondo ipindoham sonari, maluaham humbani dosamuay, tongondo, iha porsayai hamdo Tuhan Yesus Kristus, nadop roh hutanohon paluahkon pardosa, ia nadop mati apa mulak manggoluh makop-kop ham, mamorsan janah manasap dosamu, iha porsayai hamdo, huha porsayaido, iha porsayai hamdo ruti pakon anggur nabani parpadanan napasingin, ai gabe parhitian ni daging pakon daroh ni Tuhan Yesus, iha porsayai hamdo, huha porsayaido, radoham makagulukon hasasapan ni dosa, nadop ibere Tuhan Yesus hubamu, marhite na makaguluhkon goluh na baru, radoham mardiar pakon halak na manusahi yuhurmu, radoham manasap dosa ni hasoman, na mardosa hubamu, radoham, anggusonai, diar maganup hitam mas sopot kon dosata. Sopot kon hitama dosata dopak Tuhan na ibata, dopak keluarga apa hasoman, sonai age dopak masyarakat pakon lingkungan. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata, Bapa nami marhite Jesus Kristus si palua hanami. Iparhatongon hanami, pardosa do hanami humbani partubuh nami nari. Apa marhite palanggaron nami bani hatamu. Natalup hona uhumu hanami sonari pakon magira, purini ibalaskon ham, romban hubani dosa namiay. Tapi halani bagal ni idop pakon holong ni atimu, ibagas Tuhan Yesus Kristus na bineremu makop-kop hanami, halani aido asero hanami mangindo hubamu. Maidop mahurmu banami, jalo hamma hanami, sasap hamma dosa nami. Bere hamma tondui muna pasingin banami, ase margogo janah monang hanami, mataluhon sagala dosa, pakon makorjahon na romban hubani harosu ni hurmu, sadokah guluh nami. Amin. Ase nasiam na masopot kon dosa nasiam, anjaha na horahan bani idop ni uhur ni naibata, sai ondosma bani nasiam, na hinapor sayaan nasiam. Anjaha mangusagahkon hata ni Tuhan Yesus, huluarhon hataon bani nasiam. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing, tengerma uhur nasiam, duma sasap haganup dosa nasiam. Riap hita makatahon amin. Amin. Hundul makuria mandoding hita. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 310 ayat 1 pakon 2.
unduk hita mauhurta, mardingat tona pakon manangihon hatani Tuhan Yesus, bani napasirsirhon para padanan napasingin. Buat hita rutit tabe. Ibuat Tuhan Yesus maruti bornginiin sanggah nahona partahian ia. Ihatahon ma tarima kasih, dop ai itopiki maai ibere hubani susiani irik ihatahon. Jalo nasiamma anjaha pangan, daging kudoin na binerehon makop-kop nasiam, bahen nasiam masonin, gabe pardingatan bakku. Buat hita anggur atap minuman nadop ipasirsir hita. Dop salpu si dia mangan ibuat ma panginumaning. Ihatahon ma tarima kasih, anjaha ihatahon ma dopak si dia. Jalo nasiam ma, ganuk ma nasiam manginum punjin. Ia panginuman on, pada nabaru doon. Marhitei darohku naniduruskon makop-kop nasiam, bahen hasasapan ni dosa. Bahen nasiam masonin, gabe pardingatan nasiam bak. Doma sirsir hagan. Dai anjaha tonggor nasiama diar layak ni Jehovah. Martuah masagala na martenger niuhur ubani. Kuria hinaholongan ni Tuhan, riap mahita jongcong. Ubani bapa atap inang, asina siama na membagihon, ubani anggota keluarga. Buat hita ruti, ihatahon Tuhanta Yesus Kristus. Jalohamma. Anjaha panganham. Daging kudoin na binerehon makop-kop na siang. Sonari buat hita ma anggur atau peminuman nadop ipasirsir hita. Irik i bagihon. Nini Tuhan Yesus. Jalohamma. Anjaha inumham. Daroh kudoin naniduruskon makop-kop nasiam. Inma manramotkon pakon patotapkon uhur nasiam. Laho makaporsa yaisi. Ase bani nasiam, haguluhan sisa doka ni dokahni. Amin. Undul manasiam. Undul manasiam ibagas damai. Mandoding mahita. Mandoring mahita humbani haleluya nomor 102 ayat 1.
ayat mahita jongjong. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami parholong niati, apa paridop ni uhur. Ipuji jana ipasangap hanami doham, halani idop ni uhur apa dear nilayakmu nadop ijalo hanami. Doma ihopkop ham hanami, jana isasap ham dosa nami. Gabi manggulu hanami ibagas idop ni uhurmuin. Pabayu hamma hanami mandalani ari-ari ni goluh nami. Ase margogo jana marhamonangan hanami, makorjahon harosuh ni uhurmu. Patotap hamma hapor sayaon, apa pangarapan nami hubamu. Ase margogo hanami pasangapkon ham, sadokah goluh nami. Terima kasih mabamu Tuhan, bani haluahon apa pasu-pasu nadok ondos huben nami. Ijon igalangkon hanami do diri nami, pakon buah ni horja nami, gabe tanda ni terima kasih nami hubamu. Pasu-pasu hama galangan namion, laho padoraskon pardalan ni horja ikuriamu. Lambin pasu-pasu hama goluh apa horja nami, pakon sinadungan nami, ibagas Kristus Yesus si paluah hanami. Amin. Bamu sadokah ni dokahni, awon o Yesus Tuhan ki. Bamu Bapa nami na inagori atas, say napapasing magoranmu. Say rohma harajaonmu, say saut maharoso ni hurmu inagori tongah on, songon na inagori atas. Berehama banami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami. Songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajoan, paluaham mahanami humbani pangago. Jalohama pasu-pasu nahumbani naibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibatama bohini hubamu, janah maidop mauhurni mangidaham.
Idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu, jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Tarpuji manai bata domma selesai kebaktianta bani panorangon soe homa horja bakal napasing nai pamasa hita bani ombason. Terima kasih mah ku bani inang pendeta nami nadop melayani hita bani panorangon sonai homa ku bani situa nami situa rina sitanggang nama bawahan doding sonai homa ku bani inang sama Selina Agustina sonai homa ku bani inang situa Boru Purba pakon ka Hana Boru Girsang na membobahon musik hubata bani panorangon. Halaniai pada sonami ma selamat hari Minggu ma hubata haganupan.